bertemu lagi dengan Miss Poppy. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi di kelas 11. Apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara tuntas, atau teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Contohnya, teks yang menjelaskan proses terjadinya hujan atau proses terjadinya pelangi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, informasi berupa fakta. Kedua, topik yang dibahas berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, strukturnya terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Namun, ada juga yang menyebutkan strukturnya pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Maka, tujuan dari teks eksplanasi yaitu pertama, menjelaskan fenomena atau peristiwa yang pernah atau sedang terjadi. Kedua, menjelaskan sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita akan mempelajari mengenai strukturnya yang terbagi menjadi 3. 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses kejadian. Dan 3 adalah ulasan. Struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena, merupakan bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi, pada teks eksplanasi, identifikasi fenomena biasanya terdapat pada paragraf pertama. Struktur yang kedua adalah proses kejadian, merupakan bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Pada bagian ini muncul pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pada perincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kronologis. Sedangkan perincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Struktur yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sekarang kita mempelajari tentang kebahasaannya yang terbagi menjadi 3. Pertama, pilihan kata tertentu. Kedua, konjungsi bermakna proses. Ketiga, kata kerja pasif. Pada kaidah kebahasaan yang pertama yaitu pilihan kata tertentu terbagi menjadi 3. Pertama, kata harus bermakna lugas dan baku. Artinya, kata yang terdapat pada teks eksplanasi harus kata bermakna lugas dan baku. Lugas artinya kata yang memiliki makna sebenarnya, sedangkan baku artinya kata tersebut digunakan harus sesuai dengan KBBI. 2. Kata ganti non persona, artinya kata ganti non persona adalah kata ganti benda. Jadi, kata ganti yang dipakai harus mengacu kepada benda, bukan kepada orang. 3. Penggunaan peristilahan, artinya banyak kata-kata yang digunakan menggunakan istilah atau kata-kata teknis. Lalu konjungsi bermakna proses yang terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas contohnya sebab, karena, maka, oleh sebab itu, dan masih banyak lainnya. Sedangkan konjungsi kronologis atau hubungan waktu contohnya kemudian, lalu, setelah itu, dan masih banyak contoh konjungsi kronologis lainnya. Yang terakhir adalah kata kerja pasif. Ciri kata kerja pasif yaitu menggunakan awalan di dan awalan ter. Contohnya dimulai, didengar, ditangkap, terlihat, dan terwujud. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Miss dan tetap jaga kesehatan, selalu belajar di rumah ya. Terima kasih.